Karena didik kami kelas 5, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana makna pertobatan, belajar dari kisah anak bungsu yang pergi ke negeri orang atau anak bungsu yang hilang dari hadapan ayahnya dan membuat hidupnya susah di luar negerinya sendiri. Nah, kita mau menghayati apa itu makna pertobatan. Anak didik kami, Tuhan Yesus mengingatkan pada setiap orang harus bertobat. Sebab apa? Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu tertulis dalam Matius 4 ayat yang ke-17. Nah, setiap orang yang sudah bertobat itu memperoleh pengampunan daripada Allah, karena Allah adalah Allah yang maha kasih, murah hati, dan pengampun. Oleh sebab kasihnya kita diampuni, tapi kita harus mengakui kesalahan kita dan bertobat kepada Tuhan. Nah, setiap orang tentu pernah mengalami, berbuat, atau melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Siapapun dia, apapun posisi dan jabatannya pernah mengalami kesalahan, pernah berbuat kesalahan di dalam hidupnya. Namun setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari, menyesali kesalahan dan dosanya, serta mau berjanji untuk hidup turut kehendak Allah, berarti dia menyatakan dirinya bertobat. Dan dia akan sungguh-sungguh diampuni dan pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk mampu berjalan dalam kehendak Tuhan karena dia sungguh-sungguh meminta. Maka ketika anak-anak kami juga berbuat kesalahan, entah itu menyakiti hati orang tua, menyakiti saudaramu, entah itu kamu berbohong, maka datang kepada Tuhan, sadari perbuatanmu, mengaku salah di hadapan Tuhan, nyatakan bahwa kamu menyesal, maka Tuhan akan menolong kamu melalui Roh Kudus-Nya. Nah, sekarang anak didik kami supaya lebih memahami apa itu makna dari pertobatan, silakan dibuka dulu bukunya halaman yang ke-15. Halaman yang ke-15 di sana ada dikatakan, tulis pada kolom di sebelah kiri, perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Nah, di halaman 16 ada di sini tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada di sini 10. Coba kamu tuliskan nanti 10 tindakan yang pernah kamu lakukan dan itu menyakitkan hati Tuhan. Menyakitkan hati Tuhan melalui apa, Miss? Aku kan tidak pernah melihat Tuhan. Nah, menyakiti hati orang tuamu itu juga menyakitkan hati Tuhan. Menyakiti hati guru-gurumu karena harus guru yang bilang, mana tugasmu nak? Kenapa belum dikirim? Udah 1 minggu. Nah, itu kan menyakiti hati guru kan? Nah, itu tuliskan di sini. Dan perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, misalnya seperti ini. Mengucapkan kata makian, kasar, dan tidak sopan. Itu adalah tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Perubahan apa yang ingin kamu lakukan dari tindakan ini? Perubahannya adalah bertutur kata yang santun, halus, dan sopan. Itu adalah perubahannya. Maka di sini dari nomor 2 sampai nomor 10 silakan kamu isi perubahan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dari perubahan tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Jadi isi di sini apalagi yang menyedihkan hati Tuhan yang kamu tahu, tulis, dan perubahan seperti apa yang ingin kamu ubah dari tindakan yang menyedihkan hati Tuhan itu menjadi kesenangan bagi Tuhan, ya. Oke, anak didik kami, kemudian nanti untuk lagu ini coba nanti searching di YouTube, bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Nah, seperti itu lagunya ya. Nanti cari-cari di YouTube. Minggu depan kalau kita Google Meet, kita nyanyikan sebelum kita mau mulai pembelajaran ya, Nak. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa nanti kalau kamu ingin menuliskan ini, buat semenarik mungkin. Karena ini adalah bentuk janji pada dirimu sendiri untuk merubah sikap-sikap yang tidak baik dalam dirimu. Ya, anak didik kami ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar tentang pentingnya bertobat dalam hidup kami. Meskipun kami masih anak kecil, tapi kami pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami dan kuatkan kami Tuhan untuk mampu mengubah sikap-sikap buruk kami menjadi sikap yang baik yang berkenan dengan kehendak Tuhan.
Ajari dan mampukanlah kami melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesehatan, orang tua kami juga dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya virus COVID-19 semakin pergi, semakin tidak ada lagi di bumi yang kami kasihi ini, supaya kami semakin bersuka cita, bersukaria, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dengan orang-orang seiman kami di gereja, di tempat-tempat ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami agar kami semakin layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati.